Halo Sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan film Dohua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Keesokan harinya, di puncak gunung kecil tidak jauh dari kota perdamaian, Akademi Jianan, seseorang kadang-kadang melihat sosok manusia yang berkedip-kedip di dalam hutan lebat. Ada beberapa pohon layu di dalam hutan bersama dengan beberapa bunga dan rerumputan. Udaranya juga sangat segar. Lebih dari 10 sosok manusia berdiri menghadap angin di puncak gunung. Angin liar yang bertiup tak mampu membuat pakaian sosok manusia tersebut berkibar sedikitpun. 10 orang lebih diam-diam berdiri saat angin menderu menerpa wajah mereka. Namun, tidak ada satu orang pun yang pindah karena hal ini, semuanya berdiri dengan tenang. Aura tekanan samar yang dipancarkan menyebabkan puncak gunung menjadi sunyi senyap. Seorang pemuda berjubah hitam berdiri di tempat pemimpin. Matanya terpejam sementara tangannya diletakkan di belakangnya. Beberapa saat kemudian, telinganya tiba-tiba bergerak dan dia berkata dengan lemah, "Mereka ada di sini. Mereka akhirnya sampai di sini." Lebih dari 10 titik hitam tiba-tiba muncul di cakrawala tidak lama setelah suara Xiao Yan terdengar. Hanya dalam beberapa kedipan, bintik hitam ini berubah menjadi sosok manusia yang menyerbu. Mereka hanya mengurangi kecepatannya secara bertahap ketika sudah tidak jauh dari puncak gunung. Setelah itu, mereka perlahan turun dari langit. Hahaha, Ketua Xiao. Sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Apakah kamu masih baik-baik saja? 10 lebih sosok manusia bergegas turun. Pemimpinnya, yang tertawa terbahak-bahak adalah pria kuat dengan tubuh bagian atas telanjang yang memancarkan keganasan. Kekuatan Chief Tai tidak kalah jika dibandingkan dengan saat itu. Sulit untuk menemukan siapapun di wilayah sudut hitam yang memiliki kehadiran yang begitu mengesankan. Xiao Yan melihat ke arah ketua geng singa liar, Wu Tai, yang pernah bekerja sama dengannya untuk menangani sekte Mystic Cloud. Sebelum menangkupkan tangannya, dia berbicara sambil tersenyum. Sikap mengesankan, siapa yang bisa dibandingkan dengan ketua Xiao? Saat ini, siapapun yang berada di wilayah sudut hitam, tidak mengetahui pemimpin yang tidak hanya mengandalkan dirinya sendiri untuk membunuh 3 tetua agung lembah api iblis, namun juga menyebabkan hantu iblis tanah lama tidak dapat kembali. CKTK, itu adalah ahli Dozong bintang 7. Dia pada dasarnya adalah eksistensi yang tak tertandingi dalam wilayah sudut hitam ini. Pada akhirnya, bahkan ahli seperti itu pun mati di tangan ketua Xiao. Sepertinya, wilayah sudut hitam ini sepertinya akan menjadi milik gerbang Xiao di masa depan. Seorang wanita cantik berpakaian merah di sampingnya, yang memancarkan pesona ke seluruh tubuhnya, menutup mulutnya dan tertawa dengan cara yang memesona. Tawa itu mengandung gairah. Wanita cantik ini tentu saja sudah tidak asing lagi bagi Xiao Yan. Dia adalah kepala gerbang Luosa yang juga pernah bekerja sama dengannya sebelumnya. Dia adalah wanita yang sangat cantik yang menyembunyikan kekejaman di bawah tubuhnya yang cantik ini. CKCK, gerbang Xiao saat ini baru didirikan beberapa tahun yang lalu. Namun, ini sudah mencapai tahap ini. Ini benar-benar faksi yang paling cepat berkembang yang pernah kulihat. Penghargaan ketua Xiao untuk hal ini tentu saja tidak dapat disangkal. Seorang lelaki tua yang memiliki wajah agak gelap juga tersenyum dan setuju. Kepala Su dan Ying tua benar-benar tahu cara bercanda. Ini semua hanyalah rumor palsu. Xiao Yan sedikit tersenyum. Tatapannya menyapu sekelompok orang ini saat wajahnya menjadi sedikit kaku. Sebuah suara yang tidak terlalu keras jelas terdengar di telinga semua orang. Saya pikir setiap orang juga harus menyadari niat mengundang semua orang ke sini. Karena semua orang bersedia datang, kalian semua sudah mengambil sikap. Di antara mereka yang hadir termasuk teman-teman yang pernah bekerja sama dengan Xiao Yan saat itu. Tentu saja kalian semua harus mengetahui karakterku. Selama masalah ini berhasil, imbalannya pasti akan memuaskan semua orang. Sekelompok ahli yang diundang segera tersenyum dan menjawab dengan sopan setelah kata-kata Xiao Yan terdengar. Dengan reputasi Xiao Yan saat ini di wilayah pelosok hitam, mereka semua tidak berani meremehkannya. Ini karena mereka juga memahami dengan jelas bahwa Xiao Yan juga seorang alkemis tingkat 6. Nilai dari membiarkan dia berhutang budi pada mereka cukup besar. Saat ini, Demon Flame Valley sudah menurun. Di masa depan, kemungkinan akan sulit untuk bersaing dengan Xiao Gate. Meminjamkan bantuan pada saat ini pasti akan mendapat bantuan dari Xiao Gate. Oleh karena itu, sebagian besar ahli yang hadir tidak membutuhkan banyak waktu untuk berpikir setelah menerima undangan dari Xiao Gate sebelum mereka segera bergegas. Setiap orang juga harus memahami dengan jelas awal hingga akhir cerita.
Saya tidak akan mengatakan hal yang tidak perlu. Dendam antara Xiao Gate dan Demon Flame Valley sangat dalam. Han Feng dan aku juga musuh. Oleh karena itu, masalah hari ini tidak akan berakhir damai. Setiap orang harus mempersiapkan diri. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam. Hehe, Ketua Xiao, yakinlah, kesombongan dan sikap angkuh yang lazim telah lama menjadi hal yang buruk bagi kita. Hari ini, kita akan meminjam angin gerbang Xiao untuk memberi pelajaran pada para bajingan ini. Itu benar, Han Feng adalah seorang munafik. Saat itu, dia merugikan banyak orang dengan cara yang tidak terlihat. Aku yang dulu telah ditikam dari belakang beberapa kali. Xiao Yan menoleh sedikit dan bertukar pandang dengan Xiao Li setelah mendengar suara-suara yang ingin berperang melawan lembah api iblis dan Han Feng. Senyuman melintas di matanya, orang-orang ini sangat cepat untuk ikut-ikutan, namun, setidaknya mereka membantu. Dengan bantuan mereka, Demon Flame Valley kemungkinan besar akan benar-benar tersingkir dari wilayah pelosok hitam. Sementara pintu masuk ke lembah telah turun ke daerah yang bising, tanah terbuka jauh di dalam lembah dipenuhi oleh sejumlah besar ahli dan faksi dengan nama-nama besar dari wilayah sudut hitam. Han Feng menduduki kursi pemimpin di tengah lapangan terbuka. Wajahnya dipenuhi senyuman saat dia mengamati lapangan terbuka, yang setiap kursinya terisi. Pada saat ini, dia sepertinya telah kembali ke kecemerlangan dan kebanggaan ketika dia menjadi Kaisar Pil saat itu. Xiao Yan, dendam antara kamu dan aku akan segera diselesaikan. Pada saat itu, aku pasti akan memintamu menyerahkan mantra api kepadaku dengan patuh. Sesosok muda terlintas di benaknya. Cengkeraman Han Feng pada cangkir tehnya tiba-tiba menegang. Senyuman kejam dan buas melintas di matanya. Sementara Han Feng tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Sekelompok besar tamu tak diinginkan yang dipimpin oleh Xiao Yan diam-diam tiba. Pertempuran besar akan segera terjadi.